Perkenalkan, nama saya Alvina Putri Dinanti, NIM E1E022042 dari kelas PSPA. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yaitu apa itu TKG, fekunditas, dan pertumbuhan pada ikan. Tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad merupakan pengelompokan kematangan gonad ikan berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi. Adapun tabel pertama tingkat kematangan gonad ikan yang disebut dengan TKG menurut Casey dalam Effendi, yaitu TKG pertama ikan betina opari seperti benang panjang sampai ke depan rongga tubuh, warna jernih dan permukaannya licin. TKG pertama ikan jantan testis seperti benang, lebih pendek dan terlihat ujung jadi rongga tubuh, warnanya jernih. TKG 2 ikan betina ukuran opari lebih besar, warna lebih gelap kekuning-kuningan, telur belum terlihat jelas dengan mata. TKG 2 ikan jantan ukuran testis lebih besar, warnanya putih seperti susu, bentuknya lebih jelas daripada tingkat 1. TKG 3 yaitu ikan betina opari seperti berwarna kuning. Secara morfologi telur mulai kelihatan butirannya dengan mata. TKG 3 ikan jantan permukaan testis tampak bergerigi, warna makin putih, testis makin besar, kalau diawetkan mudah putus. TKG 4 yaitu ikan betina opari makin besar, telur berwarna kuning, mudah dipisahkan, butir minyak tidak tampak, mengisi setengah sampai 2/3 rongga perut, usus terbesar. TKG 4 ikan jantan seperti tingkat 3 tampak lebih jelas dan testis semakin kenyal. TKG 5 yaitu ikan betina opari semakin berkerut, dinding tebal, butir telur sisa terdapat di dekat pelepasan, banyak telur seperti pada tingkat 2. TKG 5 ikan jantan testis bagian belakang kempes dan bagian dekat pelepasan masih bersih. Adapun rumus IKG yaitu IKG sama dengan BG per BT dikali 100%, di mana IKG indeks kematangan gonad, BG berat gonad dalam gram, BT berat tubuh dalam gram. Fekunditas. Fekunditas ikan adalah jumlah telur pada tingkat kematangan terakhir yang terdapat dalam oparium sebelum berlangsungan pemijahan. Adapun macam-macam fekunditas, yaitu yang pertama fekunditas mutlak adalah fekunditas yang menunjukkan jumlah telur yang dikandung individu ikan. Dan fekunditas relatif disebut jumlah telur per satuan berat atau panjang ikan, yang disebut dengan fekunditas relatif. Menurut Effendi, dalam fekunditas ikan dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu metode jumlah yang dilakukan dengan cara menghitung semua telur satu persatu atau dikenal pula sebagai situs lengkap. Metode volumetrik dilaksanakan dengan mengukur volume seluruh telur dengan teknik pemindahan air. Yang ketiga, metode gravimetrik atau metode berat dikerjakan seperti metode volumetrik, tetapi pengukuran volume diganti dengan pengukuran berat. Adapun rumus mencari fekunditas mutlak, di mana F sama dengan F per G dikali G, di mana F yaitu fekunditas mutlak, F kecil yaitu jumlah telur, G kecil yaitu berat telur, G besar yaitu berat seluruh gonad. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, dapat berupa panjang atau bobot dalam waktu tertentu. Jadi untuk menghitung pertumbuhan diperlukan pada data panjang atau bobot dan umur atau waktu. Menurut Effendi, pertumbuhan dapat dinyatakan dengan suatu ekspresi matematika. Misalnya yang dimaksud dengan pertumbuhan mutlak ialah ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, seperti ukuran panjang rata-rata ikan berumur 1 tahun atau bobot rata-rata ikan berumur 3 tahun dan sebagainya. Pertumbuhan ikan dapat dibagi atas 3 pola pertumbuhan, yaitu yang pertama, bila harga koefisiennya regresinya lebih kecil dari 3, maka pertumbuhan panjang ikan tersebut lebih cepat dari pertumbuhan bobotnya yang disebut dengan alometrik negatif.
Yang kedua, bila harga koefisien regresinya sama dengan 3, maka pertumbuhan panjang ikan tersebut sama dengan pertumbuhan bobotnya dan disebut dengan isometrik. Bila harga koefisien regresinya lebih besar dari 3, maka pertumbuhan bobot ikan tersebut lebih cepat dari pertumbuhan panjangnya dan disebut dengan alometrik positif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan, salah satunya faktor internal yang meliputi genetik dan kondisi fisiologis ikan, serta faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan, bahan dan alat yang dipersiapkan dalam pertumbuhan ikan. Yang pertama, ikan dari seluang yaitu rasbora, timbangan elektrik, jangka sorong, talenan. Prosedur kerjanya yaitu ikan ditimbang dengan timbangan elektrik. Yang kedua, ukur panjang ikan dengan jangka sorong. Yang ketiga, tentukan faktor kondisi dan pola pertumbuhan pada ikan.